Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajarkan waktu kita berdoa, kita harus imani bahwa Tuhan pasti jawab. Yes. Kenapa? Karena kita melakukan firman Tuhan. Matius 7 ayat yang ke-7. Alkitab berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Ini perkataan Yesus sendiri di Matius 7 tentang hal pengabulan doa. Jadi Tuhan yang suruh kita minta, Tuhan yang suruh kita cari, Tuhan suruh kita ketok. Nah, berapa kali kita harus meminta? Itu seringkali menjadi pertanyaan. Berapa kali? Yang kedua, berapa lama? Atau sampai kapan kita harus meminta? Mari kita lihat, berapa kali kita harus meminta? Apakah ada aturan firman Tuhan berapa kali kita meminta? Apakah ada batasan ukuran firman Tuhan berapa kali kita meminta? Berapa lama kita meminta? Mari kita lihat apakah ada batasannya. Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal yang ke-18. Berapa kali? Berapa lama kita harus meminta? Ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi berapa lama? Berapa kali? Sampai kapan? Alkitab bilang berseru siang malam. Sampai apa? Sampai Tuhan menolong kita. Makanya di ayat yang pertama Lukas 18 ini, Alkitab berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu, perhatikan, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi terus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sampai apa? Sampai ayat 7 berkata, sampai Tuhan datang dan menolong kita. Waktu kita terus berseru. Jadi berapa kali kita berdoa? Berapa kali kita berseru? Berapa lama kita berdoa? Berapa lama kita berseru? Sampai Tuhan datang dan menjawab kita. Sampai Tuhan datang dan menolong kita. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-34. Mazmur 34. Ayat yang ke-16 saya baca. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Lihat, ini matanya tertuju kepada orang-orang benar. Kemudian telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Nah, kalau kita nggak minta tolong, Tuhan nggak dengar. Dia bilang teriaknya, kita telinganya tertuju. Jadi kalau orang bilang kenapa mereka tiap malam berdoa, kenapa mereka tiap malam berseru, kenapa kita tiap malam ajak orang-orang berdoa? Karena Tuhan suruh. Sampai kapan? Sampai Tuhan jawab. Terus minta, terus ketok, terus cari. Ayat yang ke-18. Apabila orang-orang benar itu lihat berseru-seru. Perhatikan, berseru-seru. Jadi kalau mereka bilang kenapa mereka berisik ya berdoanya, saya tanya, ada yang berserunya gini, Tuhan tolong kami Tuhan. Kalau berseru itu Tuhan, Tuhan tolong kami. Di ayat 16 berkata, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Yes. Adakah orang yang teriak begini, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan jawab doa saya? Kalau teriak itu, Tuhan sembuhkan saya, biar utang-utang saya lunas terbayar.
Biar saya punya rumah. Biar kami mengalami kemuliaan Tuhan penuaian jiwa-jiwa. Itu namanya berseru, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita gak perlu alergi dengan doa-doa ke orang itu berdoa berteriak-teriak ya. Tuhan yang bilang berteriak. Tuhan yang bilang berseru-seru. Kemudian, dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Jadi sampai kapan kita berseru-seru? Sampai Tuhan dengar dan Tuhan lepaskan kita dari segala kesesakan. Lihat ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kenapa orang itu doa sampai nangis-nangis? Karena Tuhan bilang justru orang yang patah hati itu Tuhan dekat. Orang yang remuk jiwa, hancur jiwa. Makanya jangan alergi kalau kita berdoa kemudian lihat orang nangis. Karena justru itu Tuhan berkenan, Tuhan dekat. Alkitab bilang air mata kita ditampung di dalam kirbatnya. Jadi ada botol yang menampung air mata kita. Jadi kalau kita datang dengan hancur hati, Tuhan gak marah, malah Tuhan suka. Seorang wanita pelacur, dia datang nangis-nangis di kaki Tuhan. Tuhan gak marah, Tuhan suka. Ada dua orang datang berdoa. Yang satu orang Farisi, yang satu orang berdosa. Orang Farisi dia berdoa, menengadah ke langit, angkat tangan. Dengan bangga dia berdoa, memberitahukan semua perbuatannya. Tapi orang berdosa, dia gak berani mengangkat tangan menghadap ke atas. Dia tunduk kepala ke bawah, dia pukul-pukul dadanya sambil nangis-nangis. Justru doa itu Tuhan suka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kok kenapa orang itu mesti nangis-nangis sih? Itulah bukti kehancuran hati kita. Alkitab bilang Tuhan dekat pada orang yang patah hati, orang yang remuk jiwanya. Ayat 23. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Yang berlindung padanya. Di mana kita berlindung? Di dalam hadirat Tuhan. Waktu kita datang berlindung di dalam naungan sayap Tuhan, kita akan terbebas dari semua hukuman. Dia bebaskan kita. Bapak Ibu Saudara, kita perlu berseru-seru kepada Tuhan supaya kita bebas dari COVID-19, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah musuh yang gak kelihatan, yang tidak bisa terdeteksi dengan mata telanjang, yang tidak bisa terdeteksi hanya dengan melihat dengan kemampuan fisik. Butuh alat khusus untuk mendeteksi, berarti ada virus, ada orang yang kena COVID-19 supaya kita gak terpapar. Tapi kalau kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan membebaskan jiwa kita. Karena kita berlindung di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, berdoa dengan yakin bahwa Tuhan pasti jawab. Bukan soal berapa kali, bukan soal berapa lama, tapi yakin bahwa itu kehendak Tuhan. Tuhan yang suruh kita minta, ketok, cari. Yes. Tuhan yang katakan bahwa waktu kita berteriak kepadanya minta tolong, maka telinganya tertuju untuk mendengar. Waktu kita berseru kepadanya, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Itu iman kita. Kenapa kita berteriak? Karena firman Tuhan yang bilang Tuhan akan dengar teriak kita minta tolong. Waktu kita berseru kepadanya, Dia mendengar. Kita harus doa dengan yakin ini, bahwa Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti jawab, asal kita tidak pernah berhenti sampai Tuhan menjawab. Sekali lagi Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Kalau engkau butuh rumah, berseru. Saya terus berdoa semua jemaat Hope dapat rumah. Amen.
Saya terus berdoa semua pasangan-pasangan di Hope yang belum punya anak dapat anak. Yes. Saya terus berdoa single-single di Jemaat Hope yang belum dapat pasangan hidup dapat pasangan hidup menikah. Amin. Saya terus berdoa yang belum punya pekerjaan dapat pekerjaan. Amin. Saya terus berdoa yang belum punya bisnis dapat bisnis. Amin. Saya terus berdoa kita tidak jadi miskin, tidak jadi kekurangan, kita kelimpahan, kita diberkati. Saya terus berdoa gereja ini mengalami lawatan Tuhan, gereja ini mengalami kemuliaan Tuhan. Saya terus berdoa kita mengalami penuaian jiwa-jiwa, kita membuka pelayanan-pelayanan baru. Kekayaan bangsa-bangsa mengalir dalam rumah Tuhan. Apa kerinduan saudara belum dijawab? Apakah itu sakit penyakit? Apakah itu utang piutang? Apakah itu masalah keluarga? Mari siang malam berseru, berdoa dengan iman. Amen. Bahwa Tuhan pasti jawab. Kalau engkau beriman, engkau tidak akan pernah berhenti berdoa sampai Tuhan jawab. Amen. Tidak berhenti, tidak berhenti berdoa sampai Tuhan jawab. Jangan malu menangis, jangan malu hancur hati dalam altar Tuhan. Itu bukti kesungguhan kita kepada Tuhan. Itu bukti keseriusan kita kepada Tuhan. Tuhan senang orang yang hancur hati. Tuhan senang orang yang remuk jiwanya. Dia tampung air mata kita. Jangan malu berteriak kepada Tuhan. Jangan malu berseru kepada Tuhan. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Doa kita pasti dijawab. Doa keluarga kita pasti dijawab. Doa gereja kita pasti dijawab. Doa kita, kota kita pasti dijawab. Doa bangsa kita pasti dijawab. Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti jawab. Asal jangan berhenti. Jangan berhenti. Terus minta. Terus ketok. Terus cari. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepada